Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Sidik dari kelas L4605. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman fisika 2 dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Nah, di sini ada materi-materi yang akan dibahasnya dari 1 sampai 6. Yang pertama ada muatan, gaya, dan medan listrik pada muatan titik. Yang kedua ada medan listrik pada muatan kontinu dan dipol listrik. Yang ketiga ada flux listrik dan hukum Gauss. Yang keempat ada potensial listrik. Yang kelima kapasitor dan material dielektrik. Dan yang terakhir ini ada 6 arus listrik dan rangkaian arus searah atau DC. Nah, ini ada materi pertama, muatan, gaya, dan medan listrik pada muatan titik. Untuk yang pertama ada muatan, yang kedua ada gaya kolom, dan yang ketiga ada medan listrik. Nah, ini muatan. Potongan-potongan kertas bisa tertarik oleh penggaris plastik yang telah digosok-gosok ke rambut atau ke handuk. Karena adanya listrik statis atau static electricity melalui proses charging sehingga materinya bermuatan listrik atau electric charge. Nah, ini bisa dilihat dari foto yang di kiri, ada penggaris. Ini tertarik, ini kertas ke penggaris plastik setelah digosok-gosok ke rambut atau ke handuk. Nah, ini juga balon bisa tertarik, sama aja kayak penggaris ini. Metodenya ini juga sisir plastik bisa. Nah, yang kedua ini ada muatan terdiri dari proton, muatan positif, dan elektron, muatan negatif. Nah, ini untuk positif dan negatif. Untuk positif ini arahnya ini keluar, kalau negatif ini arahnya ke dalam. Oke, lanjut. Ada muatan listrik pada atom. Nah, ini ada yang pertama ini, atom terdiri dari muatan positif, proton, nukleus netral, dan dikelilingi oleh muatan negatif. Nah, ini untuk proton yang ada di dalam. Nah, ini untuk netral. Dan untuk yang negatif ini ada yang di sekelilingnya ini yang negatif. Yang kedua ada dalam atom yang lengkap, jumlah muatan yang positif dan negatif adalah sama. Secara elektrik atom ini netral. Nah, ini untuk negatif sama positifnya itu dalam atom yang lengkap jumlah muatannya itu sama. Untuk yang ketiga, atom bisa kehilangan atau mendapatkan elektron sehingga menyebabkan atom ini tidak lengkap. Bisa menjadi bermuatan positif atau negatif. Nah, ini bisa keluar atau bisa ke dalam ya, bisa bertambah si elektronnya itu atau si protonnya. Yang keempat, ketika atom melepaskan elektron, atom menjadi bermuatan positif. Nah, untuk melepaskan ini bisa karena melepas itu jadi positif. Kalau untuk menerima elektron yaitu menjadi bermuatan negatif. Yang kelima ini prosesnya disebut ionisasi, dan ionisasi bisa terjadi dua arah berkebalikan. Nah, jadi untuk melepas sama menerima itu namanya ionisasi. Lalu ada isolator dan konduktor. Nah, ini isolator itu seperti yang kita tahu tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini yang di bawah seperti wood atau kayu. Nah, untuk konduktor ini seperti nail atau paku bisa menghantarkan listrik. Nah, ini konduktor artinya material di mana buatan dapat bergerak bebas. Nah, ini untuk isolator, material tidak dapat bergerak bebas ya. Gaya listrik nih, untuk plus sama min ini bisa bertarikan ya. Gaya listrik yang terjadi karena dua muatan atau lebih karena berdekatan. Dua objek yang muatannya sejenis akan mengalami gaya tolak menolak karena ketika berdekatan. Nah, ini seperti plus sama ketemu sama plus pasti bertolak-tolak. Nah, ini untuk min juga pasti bertolak-tolak, dan ini R itu sama dengan jaraknya ya. Dua objek yang bermuatan jenis, nah ini yang berbeda jenis pasti akan berdekatan ya, sama kayak yang ini, foto di kiri ini yang di paling atas. Nah, ini pengamatannya itu dari Bapak kolom. Gaya yang terjadi karena dua muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua muatan. Nah, sehingga ada rumusnya. Ini gayanya. Nah, gaya terjadi karena K ini kolom konstan dikali ini Q1 sama Q2 lalu dibagi R2.
R pangkat 2. Nah ini sama kayak ini berarti ya, muatan sebanding lalu dibagi sama kuadrat jarak di antara kedua muatan, atau bisa disebut kakiku R pangkat 2. Oke lanjut. Nah ini ada rumusnya juga. Gaya listrik berlaku untuk semua benda yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding jarak antara keduanya. Nah ini muatan titik, ukuran ruangannya dapat diabaikan dibandingkan dengan jarak lainnya. Yang ketiga, benda dalam keadaan diam, namanya gaya elektrostatik. Nah ini satu kolom jumlah muatan yang diletakkan pada masing-masing benda bertitik 1,0 meter akan mengakibatkan setiap benda memberikan gaya sebesar 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton, hampir setara dengan berat 1 juta ton. Muatan per garis 1 mu sih, 1 mu kolom. Ini ada hukum kolom. Nah ini sama aja sama kayak gini sih, cuman untuk bentuk skalar ini bawahnya kakiku ini R21 pangkat 2. Nah kalau untuk bentuk vektornya ini di bawahnya R12 pangkat 2, lalu di ini R topi 12. Nah ini bisa dilihat fotonya kayak gini ya. Lalu gaya total pada beberapa muatan pada sistem adalah jumlah vektor dari tiap-tiap gaya yang terjadi pada muatan tersebut karena muatan-muatan lain pada sistem. Ini sih, ini jumlah gayanya, gaya total, jumlah gaya Fx ditambah jumlah gaya Y. Nah ini medan listrik. Nah ini positif keluar, kalau negatif menerima ke dalam. Medan listrik daerah di sekitar muatan listrik. Nah ini untuk rumusnya vektor sama dengan F gaya dikali dibagi Q, lalu sama dengan lalu ada sama dengan kaki Q dibagi R pangkat 2. Ini garis-garis medan listrik dari dua arah jenis positif. Nah ini saling berlawanan lah. Nah kalau ini kalau dari plus ke min itu kan plus itu mengeluarkan, kalau min ini menerima. Nah ini ada materi kedua, medan listrik pada muatan kontinu dan dipol listrik. Nah dipol itu sistem dua buah muatan yang besarnya sama tetapi berbeda jenis, terpisahkan oleh jarak tertentu. Pada medan listrik yang homogen, gaya listrik totalnya adalah 0 beda arah, tapi ada torsi yang menggerakkan memutar dipol ke arah medan listrik. Nah ini bisa dilihat untuk persamaannya, P sama dengan Q D. Nah ini elektrik dipolnya, momennya, lalu ada muatannya, dan ada D ini jaraknya ya. Momen adalah hasil kali jarak dengan muatan. Lalu untuk torsi ini hasil kali gaya dengan tuas. Ini persamaannya, torsi sama dengan P dikali E. Nah ini untuk E nya itu momennya, medannya ini, dan ini torsi ini sudutnya ya. Lalu untuk U itu potensial energi sama dengan min P dikali dikali E. Nah atau bisa juga U sama dengan min P dikali E dikali cos theta. Nah hubungan medan listrik dengan gaya. Jika diketahui pada suatu muatan titik terdapat medan listrik E, gaya F dari muatan Q yang ditempatkan pada titik-titik tersebut. Nah ini bisa ada persamaannya, ini F sama dengan Q dikali E. Nah jika muatannya positif maka F searah ya, searah ini seperti ada foto di sini. Lalu jika muatan negatif maka F berlawanan E. Nah seperti foto di sini. Dari Q ke F ini sama ke E ini pasti berlawanan arah F sama E nya. Lalu ada rapat muatan atau charge density. Nah ini ada jenis-jenisnya ya, dari satu dimensi, 2 dimensi, volume, atau ada juga titik nih. Ini ada titik, muatan titik. Lalu ada muatan panjang, ini rumusnya lambda Q dibagi L, atau panjangnya luasnya panjangnya. Nah ini ada rapat muatan luas. Nah ini muatan persatuan luas. Ini rumusnya ada sigma Q dibagi A, ini dibagi luasnya. Lalu ada rapatan muatan volume. Ini persamaannya rho sama dengan Q dibagi V. Nah dibagi volumenya. Lalu ada medan listrik akibat muatan kontinu.
Misal sebuah muatan kontinu Q terletak pada koordinat dengan vektor posisi R. Nah, ini anggap Q-nya tersusun banyak elemen kecil, muatan dq dan volume dv. Nah, ini untuk persamaannya, ini muatan dv itu muatan kecilnya, nah sigma F. Nah, kalau volume totalnya ini bisa ini jumlah dv samain jadi integral dv. Bisa dilihat dari fotonya, ini elemen kecil dq, elemen kecil volume dv. Medan listrik akibat muatan kontinu. Nah, setiap elemen kecil muatan dq ini memberikan elemen kecil medan listrik di V. Nah, elemen kecil medan listrik di titik P adalah, nah ini persamaannya bisa dilihat, ini 1/4 V epsilon 0 dq per RV dikurang R dipangkatin 2, lalu R dikali RP dikurang R. Nah, ini dibagi lagi RP sama R-nya, tapi ada yang bawahnya ini dimutlakin. Nah, untuk medan listrik P adalah jumlah semua elemen. Nah, ini bisa dijumlahkan aja sama kayak gini. Nah, ini sama aja fotonya kayak gini, elemen kecil muatan dq, elemen kecil elemen kecil volume yaitu dv. Muatan kontinu garis lurus. Misalnya ada sebuah kawat lurus yang panjangnya L dan memiliki rapat muatan persatuan panjang sama dengan lambda. Kita ingin mengetahui medan listrik di P yang berjarak A dari pusat simetri kawat. Nah, ini bisa dilihat dari ininya. Nah, ini panjang garis lurusnya. Nah, ini min L2 sampai plus L per 2 ya, ini plus ya. Muatan kontinu garis lurus. Nah, ini kelanjutan yang tadi. Komponen medan listrik dari X ya, ini dari X ini seperti yang lihat dari foto, karena dari arah minus sama plus. Nah, ini medan listriknya akan saling meniadakan. X sama dengan 0. Hanya komponen medan listrik dari arah sumbu Y saja yang dihitung dari bawah sampai ke atas. Yang ini kalau dari kiri sama kanan ya, karena ini berlawanan arah saling meniadakan. Jadi cuma ada dari Y saja medan listriknya. Nah, ini untuk ini rumus-rumusnya dengan R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus A pangkat 2. Nah, ini bisa dari ininya ya, X pangkat 2 di ini sama E sama A pangkat 2 untuk mencari R-nya. Besar komponen elemen medan listrik adalah sumbu Y. Arah sumbu Y adalah, nah ini bisa dari rumus ini ya, 1/4 V epsilon 0 dikali lambda dx dibagi luasnya dikali cos. Nah, ini dari R-nya ya. Ini X2 plus A2, A pangkat 2, X pangkat 2 plus A pangkat 2. Nah, ini lanjutan yang tadi, udah dapat rumusnya. Hubungan X dengan theta. Nah, X sama dengan A tan theta. Lalu dx-nya ini A secant kuadrat theta per dt per d theta. Nah, sehingga bisa dapat persamaannya ini. Lalu ke sini udah diintegralin, lalu mendapatkan hasil persamaan ini. Lambda dibagi 2V epsilon 0A lalu dikali dalam kurung L per akar L kuadrat plus 4A kuadrat. Nah, lalu vektor medan listrik total adalah ini EP sama dengan EVXI plus EPY. Nah, ini rumus yang tadi ya, Newton per kolom. Lalu kalau kawat lurusnya sangatlah panjang, dengan kata lain ini L-nya itu tak terhingga. Nah, ini rumusnya dengan memakai rumus yang di bawah ini. Lambda per 2V epsilon 0 A J N per kolom, Newton per kolom. Nah, untuk ini ada muatan kontinu cincin. Nah, ini misalnya ada sebuah muatan kontinu berbentuk cincin lingkaran yang berjari R dan memiliki rapat muatan persatuan panjang sama dengan lambda. Kita ingin mengetahui medan listrik di titik P tersebut yang terletak pada A dari pusat cincin lingkaran. Nah, ini sebenarnya ada X, Y, Z ya. Cincinnya ini dari Z sama X. Nah, langsung medan listriknya ini ke Y.
Nah ini sama-sama menghilangkan juga sih sebenarnya. Jadi cuma ada medan listrik dari Y-nya. Nah ini untuk rumus-rumusnya ini dari medan listrik ini muatan kontinu cincin. Nah ini masih persamaannya. Lalu ada vektornya juga ini. 1/2 epsilon 0 dikali lambda AR per R pangkat 2 plus A pangkat 2 3/2 I N per kolom. Nah ini materi ketiga, kita masuk ke materi ketiga, ada flux listrik dan hukum Gauss. Flux listrik, energi flux, ini an electric field yang melewati atau menembus suatu permukaan. Flux, banyaknya garis yang menembus atau suatu permukaan. Ini area tuh ada ditembus sama ini flux, ini flux. Nah ini ada E nya ini perpendicular to area, sama aja. Nah ini flux E sama dengan EA sama dengan E dikali A, ini persamaannya. Nah ini flux, E itu medan listriknya, A itu luas penampangnya. Lalu ada ini yang kedua ini flux dikali EA dikali cos theta. Nah itu kalau yang enggak lurus ya, kalau yang lurus ini EA aja, E dikali A aja. Hukum Gauss, nah ini ada persamaannya ED dikali A. Lalu ada bentuk lainnya, flux Q dibagi epsilon 0. Ini Q-nya itu besar muatannya. Lalu hukum Gauss berlaku untuk semua permukaan dan semua distribusi muatan. Hukum Gauss melibatkan fokus total melalui permukaan tertutup, permukaan dalam bentuk apapun melingkupi volume ruang. Nah, hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik karena distribusi muatan yang diberikan, tetapi kegunaannya terutama terbatas pada kasus di mana distribusi muatan menunjukkan banyak simetri. Flux untuk permukaan sembarang. Nah ini untuk permukaan sembarang itu beda lagi. Rumusnya ini D flux sama dengan E dikali dA. Nah ini. Lalu ada persamaannya juga ini sigma Q dikali A. Nah ini untuk rumusnya. Lalu A nya bisa jadi E sama dengan sigma per epsilon 0. Nah, medan listrik adalah 0 di dalam konduktor dan tegak lurus dengan permukaan di luarnya. Hasil yang bermanfaat ini berlaku untuk semua konduktor bentuk termasuk lembaran datar besar bermuatan seragam. Hukum Gauss pada konduktor. Nah, ini pada konduktor muatannya bebas. Jika dia bermuatan ini muncul medan listrik, akhirnya menghasilkan arus internal. Terjadinya distribusi ulang muatan sampai tercapai keseimbangan elektrostatis. Medan listrik di dalam konduktor menjadi 0. Nah, ini menjadi 0 ya di dalam listriknya, di dalam konduktornya. Nah, untuk menurut hukum Gauss juga ini konduktor 0, maka muatan tambahan dari luar tersebut di permukaan konduktor. Nah, ini di permukaan konduktornya ini 0. Lalu, waktu yang diperlukan mencapai elektrostatis konduktor sangat cepat. Nah, ini waktunya berarti cepat ya untuk elektrostatis itu. Nah, konduktor boleh dianggap selalu 0 dan muatan dari luar selalu ada di permukaan konduktornya. Nah, ini jadi bisa dianggap selalu 0 ya. Sama permukaannya ini bisa selalu ada muatan di permukaan konduktornya. Lalu isolator, kalau isolator ini dalam isolator muatannya tidak dapat bergerak bebas. Misalnya ini isolator, ya udah tidak dapat bergerak bebas muatannya. Nah, muatan tambahan dari luar akan terdistribusi merata ke dalam isolator. Hukum Gauss pada bola konduktor bermuatan positif. Nah, ini pada bola pedal ya berarti. Ini besar medannya ini. Kalau konduktor kan tadi udah epsilon 0. Ini berarti medan listriknya ya yang 0, bukan epsilon 0 ini. Medan listrik ya. Nah, untuk medan listrik ini karena sama E itu 0, berarti bisa di rumusnya juga jika di luar medan listrik di luar bolanya, jika R sama R lebih dari R besar. Nah, ini bisa didapatkan persamaannya E sama dengan Q 4 V epsilon 0 R kuadrat. Selanjutnya ada hukum Gauss pada bola konduktor muatan negatif. Nah, ini bisa
ini ya, tinggal di negatif E cos 180 derajat sama dengan min Q per epsilon 0. Nah ini cosnya ini 4πr kuadrat. Nah ini dari bolanya ya, berarti bisa didapat persamaannya E sama dengan Q per 4V epsilon 0 R besar kuadrat. Hukum Gauss pada silinder. Nah untuk bermuatan positif arahnya radial meninggalkan sumbu silinder. Untuk muatan negatif ini berarti radialnya menuju sumbu pusat silinder. Nah ini sama aja ya, Q per epsilon 0. Kalau ini min Q per epsilon 0. Beda negatif, positif sama negatif aja. Nah ini untuk silinder yang konduktor. Nah ini distribusi pemuatan hanya di permukaannya aja, karena medan listrik di dalamnya itu nggak ada ya. Kalau di luar silinder yang konduktor ini ada epsilonnya, sama kayak yang tadi. Karena silinder ini dia berarti 2V RL epsilon 0. Itu karena selimut ya ininya, luas permukaan selimut silindernya. Nah ini jika muatan medan listrik di R lebih kecil dari R merah, nah ini rumusnya. Nah ini Q itu berarti lebih kecil ya, R merah, R kecil yang merah. Nah ada rumusnya langsung R kuadrat per R besar kuadrat per Q dikali Q. Nah ini ada rumusnya langsung E R Q per 2 VRL kuadrat epsilon 0. Nah kalau ini pada R putih ya, ini yang di luar berarti selimut yang di luar. Nah ini ada rumusnya. Jika ini E sama dengan Q 2πRL epsilon 0. Berarti nggak ada R kecil sama R ininya ya, R besar. Untuk silinder berongga, nah ini jari-jarinya silinder A, jari-jari luar B, berarti muatannya Q, dan panjang silinder yaitu L. Nah untuk R lebih kecil dari B, nah ini berarti R lebih kecil dari B itu yang di dalam ya, Q sama dengan 2V LE. Nah sama kayak tadi aja ininya, rumus persamaannya. Kalau R-nya lebih kecil dari A berarti di dalam ya, karena konduktor sama dengan 0 aja, sama aja. Nah ini untuk A lebih kecil dari R, lebih kecil dari B. Nah ini rumusnya tinggal dikurang 2 VRL sama dengan R dikurang 2 dipangkatin ini B dikurang A. Nah ini tinggal dikurang-kurangin lalu dikali Q per epsilon 0. Nah ini rumusnya bisa didapatkan seperti itu. Untuk silinder dengan muatan berbeda, silinder pejal isolator berjari-jari A, panjang C, dan bermuatan 3Q. Nah ini berarti berbeda ya. Untuk dalamnya jari-jari dalamnya B, jari-jari luarnya D, panjangnya C, dan bermuatan min Q. Ini ada 3Q sama min Q ya. Tinggal ini dari 3Q-nya tinggal kita cari. Lalu ketemu persamaan ini RQ per 2VA kuadrat C epsilon 0. Nah untuk ininya berarti kita di minusin aja ya. Yang untuk ini belum, berarti A per A di A kurang dari R kurang dari B. Nah ini rumusnya lalu ketemu ada 3Q per 2VR C epsilon 0. Nah untuk jika ini R lebih besar dari D, nah ini baru dikurangin ya, 3Q dikurang Q per epsilon 0. Nah ini langsung rumusnya ketahuan ya, E 2Q. Nah itu 2V R C epsilon 0. Nah ini ada materi keempat, potensial listrik. Tekanan listrik voltage. Tekanan listrik atau voltase atau voltage, perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Nah tekanan listrik merupakan ukuran potensial medan listrik yang ada pada konduktor. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya listrik. Nah ini energi potensial, semakin besar tebing semakin potensial energi. Nah MGH ini ya, H-nya kalau semakin besar berarti semakin potensial energi. Nah ini perhatikan bahwa listrik di dalam dua jenis plus dan min, di mana gravitasi massa selalu plus. Nah ini ya. Nah ini arus dan potensial different ya.
potensial ya, perbedaan potensialnya. Ini arus listrik dapat mengalir dari satu titik ke titik lainnya jika ada perpindahan elektron. Jika tidak ada, atau lebih tepatnya tidak ada perbedaannya, tidak ada elektron yang bergerak, maka tidak ada arus listrik. Arus mengalir karena adanya perbedaan tegangan atau perbedaan potensial. Nah, ini dianalogikan seperti air lah. Jika tingginya sama, tidak akan ada air yang mengalir. Jika perbedaan tingginya ada, nah ini air akan mengalir. Nah, misalnya kan air itu dari atas ke bawah lah, karena ada perbedaan tinggi. Ini sama aja lah untuk perbedaan potensial ini. Arus dan potensial ini ya kayak tadi aja. Ini untuk tegangan voltmeter, kandungan elektron mengalir dari tinggi menuju rendah. Nah, kayak tadi dari tegangan tinggi menuju rendah. Sedangkan elektron dari tegangan rendah ke tinggi. Nah, kalau elektron ini kebalikannya ya, dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Lalu antara dua titik, maka semakin besar arus bisa mengalir. 1 volt sama 1 joule sama dengan 1 joule per coulomb. Nah, ini untuk elektron volt. Perubahan energi potensial dari sebuah muatan partikel pangkat min saat bergerak dari A ke B mempunyai beda potensial 1V. Nah, ini bisa ada rumusnya 1V. Nah, untuk 1 V ini sama dengan 1,6 dikali 10 min 19 coulomb. Nah, ini kalau 1V ini 1,6 dikali 10 pangkat min 11 J. Nah, ini beda satuannya aja ya, ini yang 1 coulomb, yang ini joule. Energi potensial listrik dan beda potensial. Usaha W yang dilakukan oleh medan listrik E memindahkan muatan dengan jarak D. Nah, ini usaha energi ya, F dikali D. Lalu ada selanjutnya ini F ini dari jadi Q dikali E dikali D. Nah, ini jaraknya D ya. Ini E nya itu medan listriknya. Lalu untuk D nya itu ya ini. Kalau Q nya itu ya muatan-muatannya yang ada di dalam atau di luar permukaan. Nah, perubahan energi potensial sama dengan negatif usaha dilakukan oleh gaya listrik. Nah, ini berarti hubungannya itu energi potensialnya itu yang minusnya ini, minus Q E dikali D. Potensial listrik dan benda potensial. Nah, ini untuk persamaannya, ini gaya medan persatuan muatan, ini VA dikali EP dikali per Q, beda potensial antara titik A dan B. Nah, ini tinggal VBA sama dengan VB dikurang VA. Nah, ini energi potensial B dikurang energi potensial B dibagi Q. Nah, ini langsung ada WBA per Q. Jangan lupa ini di min ya. Benda bermuatan plus bergerak secara alami dari potensial ketinggi ke potensial rendah. Nah, kalau yang min ini sebaliknya, dari rendah ke tinggi. Nah, ini pada muatan positif memiliki energi potensial max pada A dekat plus. Nah, kalau min ini energi potensial pada titik B dekat plat min. Nah, ini berarti kalau maxnya yang muatan negatif, yang muatan positif ini berarti kalau dekat plat yang plus. Nah, sebaliknya juga kalau yang min ini energi potensialnya ada di plat B, di titik B yang energinya min juga. Ininya satuannya muatannya min juga. Potensial akibat muatan titik. Nah, ini ada muatan titik Q2, Q3, ini P, ini Q1. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Nah, ini berarti dari R ke Q1 itu bisa di K Q1 per R01. Nah, ini selanjutnya juga sama aja. Lalu untuk P totalnya itu tinggal P01, P02, P03 ditambah-tambahin aja. Lalu untuk V totalnya ini ya tinggal dimasukin aja rumus-rumusnya. Kaki 2 kaki ini diplusin lalu dibagi R01, R03, R02, R03. Nah, V ya sama dengan kaki per R. Nah, untuk mencari R nya ini tinggal R1 dibagi R0. Ini vektor ya. Ini vektor, ini ya tanda panahnya berarti arahnya. V total Q ini ya tinggal ditambah-tambahin aja sampai ke Q yang banyak sama R yang ini tetap aja 0, tapi sampai ke nomor berapanya. Berarti ini bisa disimpulkan V sama dengan jumlah dari K dikali Q dibagi R. Nah, untuk catatan ini potensial listrik itu skalar dan bukan vektor ya.
Hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan positif Q dari titik A ke B sama dengan negatif perubahan energi potensial ya. Kayak tadi ya, min WBA per Q. Nah ini ada sama aja ini VBA per D. Nah ini sama aja. Bidang ekuipotensial. Nah ini bidang-bidang yang di mana setiap titik pada tersebut mempunyai potensial titik yang sama. Nah ini ada potensial titik yang sama ini bisa di sini, bisa di V50, bisa di V sama dengan 70V. Nah untuk sebuah muatan listrik, bidang ini merupakan kulit bola dan garis medan listrik yang mengarah radial selalu tegak lurus bidang potensial tersebut. Nah ini ya di kulit-kulit bolanya. Lalu setiap medan listrik yang dipindahkan pada bidang ekuipotensial tidak memerlukan usaha. Nah tidak memerlukan usaha ya, berarti V0 kalau muatan listrik pada bidang ekuipotensial tidak memerlukan usaha. Ini sama aja, ini rumusnya untuk R sama dengan untuk R-nya, kalau R-nya tidak terbatas berarti V-nya sama dengan 0. Potensial oleh distribusi muatan kontinu. Nah ini sama dengan rumusnya ya, V sama dengan integral K rho dV per R. Nah, ini untuk muatan volume, ini untuk luasnya, untuk panjangnya ya sama, beda-beda aja ini. Ini rho pakai rho, ini sigma pakai sigma, lalu ini pakai lambda. Nah pada cincin bermuatan positif ya ini rumusnya sama aja, lambda kan ini, lalu K lambda per luasnya, lalu 1/2 dipangkatin 1/2 dikali 2Vx. Nah ini untuk pada kawat lurus bermuatan positif ini berbeda lagi ya, panjang berarti K lambda per dikali L dibagi akar X kuadrat plus A2. Nah ini kesimpulannya, potensial listrik atau V sama dengan usaha W untuk membawa muatan Q dari titik A ke B. Nah ini rumusnya ya, sama kayak tadi ini berarti. Dan ada catatan ini, potensial listrik itu skalar dan bukan vektor. Lalu potensial akibat muatan-muatan titik, V sama dengan jumlah dari K, Q, I per RI 0. Nah ini RI 0 ya. Potensial akibat muatan kontinu ini ada beda-beda jenisnya ya. Kalau volume ini rho, kalau luas ini sigma, kalau panjang ini lambda ya. V is volume and P ini yang hitam berarti voltage. Nah ini kalau V yang merah ini volume, kalau yang V yang hitam itu voltage ya. Materi kelima, kapasitor dan material dielektrik. Kapasitor atau kondensator ini dari dua buah vektor buatan yang jenisnya sama besar. Nah ini ada positif dan negatif ya kapasitor ini. Lalu ini ada terisolasi sama dengan medan di dalam ruangnya dihasilkan oleh kemudian kedua muatan pada konduktor. Dengan kata lain, kapasitor terdiri dari dua elektrodo yaitu plus dan min, dipisahkan oleh isolator yang untuk membungkusnya itu dengan isolator ya. Nah kapasitor berfungsi sebagai menyimpan muatan atau energi ya, kayak baterai aja berarti untuk menyimpan energi atau muatan ya. Nah ini untuk pengisian kapasitor ini V. Untuk pengosongan kapasitor itu dari waktu, ini dari grafik V sama T ya. Kapasitansi atau C adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan atau energi. Semakin besar nilai C, maka semakin besar muatan atau energi yang dapat disimpan sebuah kapasitor. Satuan internasionalnya ini kapasitansi C atau farad F. Nah, kapasitansi didefinisikan sebagai C sama dengan Q per V. Nah, ini berarti kapasitansi sama dengan muatan per beda potensial atau tegangan. Energi elektrostatik atau U sama dengan potensial energi potensial listrik yang tersimpan dalam suatu muatan Q, beda potensial V dan kapasitansi C. Nah ini U sama dengan setengah QV sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah Q kuadrat per C. Jenis-jenis kapasitor ini ada 3 ya, silinder, plat sejajar, dan bola. Bisa dilihat dari foto-fotonya ya. Ini ada silinder, ada plat sejajar, lalu ada bola ya. Kapasitor plat sejajar. Nah ini untuk plat sejajar ini berarti pakai sigma. Ya, sigma yang tadi aja berarti
sama dengan ini persamaannya sigma per epsilon 0, lalu sigmanya ini dikali Q per epsilon A. Nah ini Q per A ya, sigma itu ya, berarti A nya itu luas ya. V itu sama dengan ya ED lagi, besar beda potensial antara kedua plat ya, ini berarti sama aja ini V ya, sigma per epsilon D, epsilon per dikali D, besar kapasitansi plat sejajar. Nah ini sama aja berarti ya, cuma dibalik aja kapasitor. Berarti kalau kalau kapasitor ini berarti epsilon 0 A dikali A per D. Nah, kapasitor bola, untuk kapasitor bola ini ada persamaannya, berarti V per Q pati epsilon 0 dikali B dikurang A per AB. Nah untuk besar kapasitansi bola ini, nah ini sama aja C dikali C sama dengan Q per V. Nah kalau ini rumusnya tinggal dibalik aja. Material dielektrik. Nah ini material dielektrik, material bersifat isolator, berarti bersifat isolator ya, yang dapat dipolarisasi atau polarized dengan cara menempatkan pada suatu medan listrik. Material non-konduktor seperti kaca, kertas, kayu adalah contoh material dielektrik. Pada muatan listrik dielektrik ini adalah muatan terikat, tidak bergerak bebas seperti halnya konduktor. Konsep dielektrik pada kapasitansi. Nah ini untuk berarti dielektriknya ini memperlemah medan listrik awal antara keping, akibatnya perbedaan potensial menjadi kecil yang akhirnya rasio Q V menjadi lebih besar. Kenaikan kapasitansi ini disebabkan oleh melemahnya medan listrik di antara dua keping kapasitor akibat kehadiran dielektrik sebanding dengan faktor K. K ini adalah konstanta dielektrik dan ini merupakan karakteristik dari material dielektrik. Nah ini untuk berarti persamaannya ini didapat kapasitansi sama dengan konstanta kapasitansi 0. Kapasitansi dari kapasitor keping sejajar. Nah kapasitansi dari suatu kapasitor keping sejajar berisi dielektrik dengan konstanta K. Ini ada persamaannya lah ya, contohnya ini kapasitor pada keyboard. Nah jarak pemisah keping kapasitor berubah ketika ditekan. Nah kalau ditekan itu kapasitornya ya semakin besar. Nah ini untuk yang tanpa dan untuk yang dengan dielektrik material. Nah ini kalau dengan ini berarti tinggal ditambahkannya aja ya. Nah ini K V sama dengan V0 per K. Kombinasi kapasitor seri. Nah ini untuk seri berarti 1 per C lah, 1 per kapasitor. Nah ini catatannya berarti harus carinya dengan 1 per. Kalau paralel ini tinggal ditambahin aja C1 plus C2. Nah lalu ini paralel kapasitor ini, nah ini paralel ya. Untuk muatannya ini tinggal ditambahin aja. Nah muatan total sama dengan Q1, Q2, Q3 ditambahin. Nah ini kapasitor sama kayak tadi, C1 tambah C2 tambah C3. Nah untuk V nya ini tegangannya berarti sama dengan semua tegangannya, berarti kalau 18 V ya udah yang mengalir dari ini 18 V semuanya. Lalu untuk seri kapasitor ini untuk muatannya, nah ini untuk muatannya itu ya sama aja konstan gitu, tidak berubah-ubah lah. Kalau ini untuk C nya ini dicarinya 1 per C, 1 per C2 plus 1 per C3. Nah untuk ini yang V ini, kalau V ini sama dengan V1 tambah V2 V3 untuk V totalnya. Materi ke-6, arus listrik dan rangkaian arus searah. Nah ini sama aja ya, analogi air, jika airnya lebih tinggi akan mengalir ke bawah. Ini arus gerak dan muatan. Nah ini delta Q per delta T. Muatan dibagi waktu, gerak muatan ini. Satuannya 1 ampere, alat ukurnya adalah ampere meter. Energi dalam listrik yaitu GGL, berarti GGL ini untuk arahnya ialah contohnya itu baterai, pompa muatan memompa energi potensial listrik dari rendah ke tinggi. Beda potensial baterai idealnya besarnya sama dengan GGL baterai. Ini resistansi R, hukum Ohm, dan daya. Resistansi ini kemampuan untuk menahan atau menghambat arus listrik. Nah untuk
satuannya yaitu R, dan ohm itu omega ini ya. Ohm ini ya kayak gini. Nah, 1 ohm sama dengan 1 V per A. Nah, untuk rumusnya ini ya bisa ohm ini V bagi bagi I. Nah, kalau ini P sama dengan I pangkat 2 per R. Nah, kalau P ini daya listrik sama dengan V dikali I. Nah, gitu aja sih. Resistivitas dan konduktivitas. Nah, ini untuk rumusnya ini ada resistansi per Rho, resistivitas kali L per A, luas penampangnya ya. Ini sigmanya sama dengan 1 per Rho. Nah, ini ya. Nah, untuk material-materialnya ini ada perak, tembaga, aluminium, besi, silikon. Nah, ini resistivitasnya itu berbeda ya setiap materialnya. Nah, ini ada materialnya ini ada metal, semikonduktor, isolator, dan superkonduktor. Nah, ini harus sama tegangan, ini voltage beda ya. Ohmik material ini lurus langsung. Nah, semakin meningkat. Kalau non ohmik ini bisa dari atas, bisa ke bawah lagi. Nah, perbedaannya ya seperti itu aja dari grafik. Nah, ini paralel ini untuk ini 1 per R ya. Kalau mencari R totalnya ini, kalau seri tinggal ditambah-tambah aja, R1 tambah R2 tambah R3 untuk mencari R total. Hukum Kirchhoff. Nah, ini hukum Kirchhoff ini, jika rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensialnya harus sama dengan 0. Pada setiap titik percabangan, jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, ini sama aja, berarti arus sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3, jadi I total. Nah, untuk ini jumlah dari V sama dengan jumlah dari I dikali R. Nah, ini ada contohnya dari PPT ya. Misal ini kita lihat dari tandanya. Nah, ini dari tanda panahnya berarti dari kiri ke kanan. Nah, ini yang 12 ini berarti plus ya dari ini. Nah, ini 12 ini positif, ini negatif yang kecil garisnya, yang plus ini positif udah. Nah, ini kalau ini kan positif dulu lalu negatif, ini berarti dikurang 12 dikurang 11. Nah, ini tinggal dikali-kaliin aja sama tegangan sama hambatan. Ini untuk mencari arusnya berarti dikaliin aja arus pertama dikali dikali hambatan pertama. Nah, ini untuk mencari arusnya ditemukan 20 ampere. Nah, ini untuk yang kedua ini arusnya yang sama aja kayak tadi, berarti ini yang 12 positif. Nah, ini yang 2 ini negatif berarti ya. Yang 5 ini maksudnya. Nah, untuk loop pertama ini 12 V. Nah, dikali aja sama 4 I2 sama plus I1. Nah, I sama ini kan yang terlewati itu I1 sama I2-nya. Nah, untuk loop 1. Nah, untuk yang loop 2 ini karena yang terlewatinya itu berarti yang 3 kan ini searah ya. Jadi yang ini plus, kalau yang 4 ini kan balik lagi jadi minus gitu. Yang I2 ini min 5 V, karena ini ya tidak searah, berarti ini kan plus dulu lalu negatif ya, itu berarti min. Oh ya, langsung ada sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.